Shalom, damai di hati. Shalom. Kita bersyukur sebab Tuhan Yesus baik. Kita sudah berada di minggu sengsara yang ke-6. Dan hari ini dirangkaikan juga dengan peneguhan sidi jemaat. Saudara-saudara, biasanya orang bisa menangis karena sedih hati. Tapi juga orang bisa menangis karena terharu, bahagia, senang. Dan biasanya yang paling banyak ataupun paling cepat menangis adalah kaum perempuan dibanding dengan kaum laki-laki. Nah, dalam bacaan ini kaum perempuan menangis dan meratapi ketika Yesus digiring, dibawa ke tempat penyalipan, yaitulah di Bukit Golgota. Perenungan kita di Minggu Sengsara ke-6 ini dalam Lukas 23 ayat 26 sampai 32 dalam sorotan tema tangisilah dirimu. Nah, saudara-saudara, kalau kita membaca bagian Alkitab yang sudah kita baca tadi, bahkan sebelum bagian ini, Tuhan Yesus sudah mengikuti rangkaian persidangan. Dan setelah dia mengikuti rangkaian persidangan, dia dibawa, dia digiring ke tempat penyalipan. Yesus harus menjalani jalan salib, jalan sengsara, atau yang kita sudah banyak kali baca, banyak kali dengar, itulah Via Dolorosa yang dilalui oleh Tuhan Yesus sambil dia memikul salib menuju Bukit Golgota. Secara fisik, Yesus yang memikul salib, yang juga sudah mengalami sakit yang luar biasa oleh karena dipukul, didera, dihina. Maka Yesus tidak kuat lagi. Dan seorang yang bernama Simon orang Kirene dalam bacaan kita tadi, dia bersedia untuk memikul salib yang dipikul oleh Yesus. Simon ini dia tidak menolak. Dia tidak mengeluh. Bahkan dengan taat sambil dia mengikut Yesus. Banyak orang yang mengikuti Yesus pada waktu itu, termasuk kaum perempuan yang ada di Yerusalem. Perempuan-perempuan menangisi dan meratapi ketika mereka melihat Yesus yang sudah menderita. Tetapi apa kata Yesus ketika dia melihat perempuan-perempuan menangis dan meratapi dia? Yesus malah menegur. Tapi bukan berarti Yesus menyalahkan mereka. Yesus menegur mereka, dan bagi Yesus mereka tidak perlu menangisi dia. Mereka tidak perlu meratapinya. Dan seharusnya mereka meratapi diri mereka sendiri dan anak-anak mereka. Maksudnya meratapi
dosa-dosa yang mereka buat. Tangisilah dirimu dan anak-anakmu. Karena apa? Karena akan datang penghukuman bagi mereka. Bagi orang-orang Yahudi yang ada di Yerusalem. Berapa puluh tahun kemudian, Yerusalem dihancurkan. Mengapa? Karena mereka tidak menerima Yesus. Mereka menolak Yesus. Bahkan mereka ikut serta dalam penyaliban Tuhan Yesus. Nah, saudara-saudara, kita belajar dari firman Tuhan saat ini. Jalan sengsara yang dilalui oleh Yesus adalah karena dosa manusia. Dosa saya dan saudara-saudara. Maka inisiatif Allah lah yang mengutus anaknya, Yesus Kristus, untuk datang ke dalam dunia. Menebus kita, menyelamatkan kita, mengangkat kita dari lumpur dosa. Supaya apa? Supaya kita beroleh selamat, beroleh pengampunan, beroleh kehidupan yang kekal. Salib yang dia pikul, penderitaan yang dia alami seharusnya kita, saya dan saudara-saudara yang harus memikulnya, yang harus menanggungnya. Tapi karena kasih Allah yang besar akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dalam nats pembimbing kita tadi, Yohanes 3 ayat 16. Jadi teguran Yesus bagi perempuan-perempuan dalam bacaan ini adalah juga menjadi teguran bagi kita semua. Bagi manusia, bagi gerejanya, bagi orang percaya, bagi saya dan saudara-saudara. Supaya kita mengintrospeksi diri. Memeriksa diri kita. Menyadari bahwa dia menderita karena kita semua. Bukan hanya cuma sampai pada menyadari, tapi bertobat, meninggalkan hal-hal yang membuat Tuhan kecewa, menangis. Marilah kita terus memandang salib Kristus, sebab salib Kristus itulah yang mengubah kehidupan kita. Salib Kristus itulah yang menyelamatkan kita. Salib Kristus itulah yang menyemangati kita untuk tetap setia, untuk tetap taat melakukan firman Tuhan, kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam ibadah ini ada calon-calon sidi jemaat yang akan diteguhkan. Mereka akan menyatakan pengakuan iman percaya mereka kepada Tuhan Yesus Kristus yang sudah memanggil mereka menjadi murid Yesus Kristus. Dan ingat, menjadi murid Yesus Kristus tidaklah mudah. Bukan tidak mungkin, di depan banyak tantangan. Banyak pergumulan-pergumulan yang diperhadapkan kepada kita. Tapi janji Tuhan ya dan amin. Akan menyertai saudara-saudara kita ini dalam mereka mempertanggungjawabkan iman mereka. Menjadi jemaat yang dewasa di dalam iman. Demikian juga dengan kita semua. Kiranya juga Tuhan yang akan terus memberkati kita sebagai orang percaya, orang beriman, untuk tetap setia, taat pada
Tuhan yang sudah memanggil kita, yang sudah menyelamatkan kita, yang sudah mempercayakan tanggung jawab pelayanan kepada kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.